Seorang CEO cantik dan super kaya berpura-pura lumpuh demi menguji kesetiaan orang-orang di kantornya. Ia ingin tahu, siapa yang benar-benar peduli saat mahkota kekuasaan itu ia lepaskan. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Bukan direksi, bukan manajer kepercayaannya, melainkan seorang OB sederhana yang tanpa ragu menggendongnya, merawatnya, dan melindunginya. Dan ketika sang CEO mulai jatuh hati, sebuah kenyataan besar pun terkuak. Pria yang ia anggap rendahan itu ternyata menyimpan rahasia yang bisa merubah hidupnya selamanya. Namanya Zahra Herlambang. Di usia 32 tahun, ia berdiri di puncak Herlambang Group, sebuah konglomerasi besar yang bergerak di bidang properti dan teknologi. Dari luar, hidup Zahra adalah definisi kesuksesan sempurna. Cantik, kaya raya, janda muda, namanya terpampang di majalah bisnis ternama, dielu-elukan sebagai simbol perempuan tangguh masa kini. Ia mengenakan mahkota emas yang berkilau, mahal, indah, dan membuat banyak orang menunduk hormat. Namun hanya Zahra yang tahu, mahkota itu berat. Dan belakangan, terasa berkarat. Sejak mengambil alih perusahaan setelah kematian ayahnya, hari-hari Zahra diisi oleh wajah-wajah penuh perhitungan. Senyum Arya, kepala HRD yang licin, terasa seperti pelumas yang dioleskan demi kelancaran kepentingan. Pujian para manajer yang selalu mengiringi setiap keputusannya terdengar, seperti melodi palsu yang dipaksakan. Mereka tidak benar-benar menghormatinya. Mereka menghormati kekuasaannya. Di mata mereka, Zahra bukan manusia, melainkan sumber daya, kotak P3K berjalan, atau jembatan menuju status dan keuntungan pribadi. Tidak seorang pun benar-benar melihat Zahra yang lelah, Zahra yang kesepian, atau Zahra yang hanya ingin dicintai dengan tulus tanpa syarat. Puncak kekecewaan itu terjadi seminggu lalu. Zahra mengadakan rapat mendadak untuk membahas sebuah proposal investasi berisiko tinggi. Nalurinya menolak. Ia mengajukan keraguan, namun para manajer dengan sigap menutupinya dengan jargon manis dan janji kosong. Mereka hanya menginginkan proyek itu berjalan demi komisi besar. Amarah dan kecewa menumpuk di dada Zahra, hingga ia melontarkan satu pertanyaan sederhana namun tajam. Kalau aku salah mengambil keputusan dan perusahaan ini bangkrut, apakah kalian akan tetap bersamaku? Keheningan yang menyusul terasa memekakan. Beberapa detik berlalu seperti hukuman. Hingga Arya tertawa canggung dan berkata, "Tentu saja, Bu. Tapi itu tidak akan terjadi. Ibu Zahra terlalu hebat." Kebohongan itu terasa begitu jelas. Zahra pulang hari itu dengan rasa muak terhadap kemunafikan yang membungkus hidupnya. Disitulah ia menyadari satu hal. Satu-satunya cara untuk mengetahui siapa yang benar-benar peduli adalah dengan menanggalkan mahkota emas itu. Meski hanya sementara, ia harus menjadi Zahra yang tak berdaya. Zahra yang tak berguna, bahkan Zahra yang dianggap menjijikan. Maka lahirlah rencana gila itu, sebuah ujian ketulusan yang ekstrim. Pagi itu, Zahra datang ke kantor membawa sebuah botol kecil berisi cairan berbau menyengat. Menjijikkan, iya, tapi harus meyakinkan. Usai briefing pagi, ia memastikan tidak ada kamera CCTV yang mengarah ke kamar mandi pribadinya di lantai eksekutif. Dengan tangan bergetar antara jijik dan tekad, ia membasahi lantai keramik licin. Sepatu hak mahalnya dilepas. Lalu ia menjatuhkan diri, berpura-pura terpeleset. Tubuhnya dibiarkan tergeletak kaku, napas ditahan setengah sadar. Ia menumpahkan sedikit cairan berbau pesing ke karpet di sampingnya. Ia harus tampak benar-benar lumpuh. Tak berdaya. Ia berteriak lirih memanggil nama asistennya. Tak lama kemudian, pintu kamar mandi itu terbuka. Wajah panik Siska muncul pertama, disusul beberapa manajer senior termasuk Arya. Mereka menatap Zahra yang tergeletak di lantai basah dan berbau, tubuhnya kaku seolah tulangnya remuk. "Ya Tuhan, Bu Zahra, kenapa bisa begini?" seru Siska, namun kakinya tetap berhenti di ambang pintu. "Panggil ambulans." "Cepat," perintah Arya, tapi ia pun tak melangkah masuk. Bisik-bisik mulai terdengar. "Bau apa ini?" "Kok pesing?" "Jangan keras-keras."
pasti lumpuh beneran. Siapa yang berani angkat? Salah sedikit bisa dituntut. Tunggu cleaning service saja. Itu kan urusan mereka. Zahra memejamkan mata. Dingin lantai merambat ke punggungnya, namun dingin di hatinya jauh lebih menusuk. Tak satu pun melangkah mendekat. Mereka berdiri mematung, menatap sang CEO yang kini tak berdaya dengan jijik dan cemas. Takut kotor, takut repot, takut tanggung jawab. Dan yang paling nyata, takut citra mereka ternoda dengan menyentuh seseorang yang kini dianggap rendah. Beberapa orang mengeluarkan ponsel. Terdengar suara klik kamera. Air mata Zahra benar-benar jatuh. Bukan air mata pura-pura, melainkan air mata kekecewaan yang pahit. Keputusannya benar. Mahkota emas itu telah menipu dirinya sendiri. Tanpa kekuasaan dan wibawa, ia hanyalah orang asing yang dianggap menjijikan. Lalu, di tengah keheningan beku itu, terdengar langkah tergesa dari ujung koridor. Suara seseorang yang jelas dipanggil oleh staf. Seorang pria muda datang berlari, mengenakan seragam OB. Wajahnya sederhana, tapi sorot matanya tulus. Ada apa ini? Minggir. Semua minggir. Suaranya tegas, tanpa ragu. Zahra mengenalnya. Irwan Wiratama. Office boy yang sering ia lihat membersihkan pantry dengan penuh ketelitian. Orang yang selama ini hanya ia anggap sebagai bagian dari latar belakang kantor. Dialah orang terakhir yang ia perhitungkan. Bagaimana bisa dia orangnya? Tatapan Arya yang sinis segera beralih ke arah Irwan. Dengan suara rendah penuh cemoohan, ia berbisik, "Hei, Irwan, jangan sok jadi pahlawan. Itu bukan pekerjaanmu. Panggil saja tim kebersihan. Atau jangan-jangan kamu mau cari muka?" Namun Irwan sama sekali tidak menanggapi. Ia bahkan tidak melirik Arya. Pandangannya tertuju sepenuhnya pada sosok Zahra yang terbaring kaku di lantai. Bukan sebagai CEO, bukan sebagai wanita kaya, melainkan sebagai seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan. Irwan melangkah masuk tanpa ragu. Aroma menyengat yang memenuhi ruangan pasti langsung tercium, namun raut wajahnya tidak berubah sedikitpun. Ia berlutut di lantai basah, tidak peduli celana seragamnya akan kotor. "Bu, ibu baik-baik saja? Di bagian mana yang sakit?" tanyanya pelan, namun ada ketegasan aneh yang menenangkan. Zahra menjawab dengan suara bergetar, berusaha menahan isak tangis yang awalnya pura-pura, namun kini terasa nyata. Kakiku tidak bisa digerakkan." Irwan tidak panik. Dengan hati-hati ia memeriksa kaki Zahra, lalu tiba-tiba, dengan gerakan yang sama sekali tidak ia duga, Irwan menyelipkan satu tangan ke bawah punggungnya dan satu tangan ke bawah lututnya. Ia mengangkat tubuh Zahra, tubuh yang basah, berbau, dan dianggap menjijikan oleh banyak orang, dengan kekuatan dan kehati-hatian yang sempurna. "Tolong, bapak-bapak dan ibu-ibu, bukakan jalan," ucap Irwan tegas pada kerumunan yang kini tampak salah tingkah. Saat ia menggendong Zahra keluar, bisik-bisik kembali terdengar. "Dasar OB kampungan. Cari perhatian," bau pesing begitu diangkat. Zahra menyandarkan kepalanya di bahu Irwan. Kemejanya sederhana, namun bahunya terasa kokoh dan hangat. Di tengah kemunafikan dan penghakiman, sentuhan pertama yang ia rasakan justru adalah ketulusan. Irwan membawa Zahra ke klinik kantor, menidurkannya dengan hati-hati, lalu dengan sigap memanggil dokter perusahaan. Saat dokter berpura-pura memeriksa cedera serius, Zahra berbisik pada Siska yang masih tampak terguncang. "Siska, siapkan rumah. Aku tidak mau dirawat di rumah sakit. Aku mau dirawat di rumah. Dan hanya Irwan yang boleh merawatku. Dia akan jadi perawat sekaligus sopir pribadiku selama aku lumpuh. Bayar dia, tentu saja. Ini perintah mutlak." Siska terkejut. Dokter pun tampak ragu. Namun perintah CEO tak bisa dibantah. Malam itu juga, Irwan mengantarkan Zahra ke penthouse-nya yang menjulang di langit Jakarta. Sejak saat itu, peran ganda Irwan dimulai. Zahra sempat mengira Irwan akan mengeluh, atau setidaknya menunjukkan rasa tidak nyaman. Ia adalah perempuan asing baginya,
Seorang CEO yang kini harus ia suapi, ia bersihkan, dan ia rawat. Pekerjaan yang jauh di bawah deskripsi seorang office boy. Namun Irwan tak pernah mengeluh. Ia mengganti sprei setiap pagi dengan rapi. Menyuapi Zahra makanan diet dengan sabar, meniup sendokan agar tidak terlalu panas. Ia membantu Zahra mandi, momen paling canggung dan menguji, namun ia melakukannya dengan mata penuh hormat. Seolah Zahra adalah seorang ratu yang membutuhkan bantuan, bukan sosok menjijikan yang harus dihindari. Zahra sengaja memancingnya. "Irwan, kamu tidak jijik mengurus aku? Ini pekerjaan kotor," katanya suatu malam saat Irwan menyisir rambutnya. Irwan tersenyum. Senyum sederhana, jarang terlihat di kantor, dan terasa sangat jujur. "Bu Zahra, manusia itu fitrahnya saling menolong. Dulu waktu saya kecil, ibu saya sakit parah. Tidak ada yang mau membantu karena kami miskin. Sejak itu saya berjanji, kalau melihat orang butuh pertolongan, saya tidak akan melihat statusnya. Saya hanya melihat manusianya." Jawaban itu menusuk jauh ke dalam hati Zahra. Itu bukan jawaban penjilat. Itu prinsip hidup. Selama seminggu, Irwan merawatnya tanpa celah. Rumah yang dulu sunyi dan dingin kini terasa hidup. Irwan tak pernah membahas bonus, tak pernah mengeluh lelah. Zahra, perempuan yang terbiasa mengendalikan miliaran rupiah dan nasib ribuan orang, kini sepenuhnya bergantung pada seorang office boy yang sering diremehkan. Ironi itu perlahan berubah menjadi pengakuan. Kekecewaannya terhadap dunia mulai terobati oleh ketulusan satu orang. Zahra mulai sadar, hati Irwan jauh lebih berharga daripada seluruh aset Herlambang Group. Dan disitulah ia tahu, ia telah jatuh cinta pada ketulusan yang selama ini ia cari. 10 hari berlalu. 10 hari Zahra tak lagi mengelola perusahaan, melainkan mengelola satu hal, perasaannya sendiri. Setiap pagi Irwan datang tepat waktu, selalu dengan seragam bersih. Tak pernah terlambat. Saat membantu Zahra berganti pakaian, pandangannya selalu dialihkan, fokus pada tugas, seolah ia sedang berinteraksi dengan sesuatu yang suci. "Bu, obatnya sudah saya siapkan. Ini jus seledri, bagus untuk pencernaan," ucapnya suatu pagi sambil meletakkan gelas rapi di meja. Zahra memanggilnya dengan suara dibuat lemah. "Irwan, ambilkan dompetku di tas. Ambil saja beberapa lembar. Anggap bonus pribadi. Kamu sudah bekerja keras." Bahu Irwan tampak menegang sedikit. Ia mengambil dompet itu, namun tidak satu pun lembar uang ia sentuh. Yang ia keluarkan hanya kartu identitas perusahaan, lalu dompet itu dikembalikan rapi ke tempat semula. "Terima kasih, Bu. Tapi tidak perlu," ucapnya lembut, namun tegas. "Saya sudah dibayar oleh perusahaan. Tugas saya merawat ibu, dan saya melakukannya dengan tulus. Kalau saya menerima uang pribadi di luar gaji, ketulusan itu hilang." Jawaban itu membuat Zahra terdiam. Selama ini, uang adalah bahasa yang dipahami semua orang di sekelilingnya. Dengan uang, loyalitas bisa dibeli, mulut bisa dikunci, prinsip bisa dinegosiasikan. Mayoritas manajer di perusahaannya rela saling mengkhianati hanya demi bonus 2 digit. Namun Irwan menolak dengan tenang, menjaga integritasnya demi ketulusan yang nyata. Zahra memutuskan menaikkan level ujian. Sore itu, saat Irwan sedang membersihkan teras, Zahra sengaja menjatuhkan tubuhnya dari kursi roda, menciptakan suara gaduh yang keras. Irwan berlari masuk dengan wajah pucat. "Ya Tuhan, Bu Zahra, kenapa ibu tidak memanggil saya?" Ia langsung membantu Zahra kembali ke kursi roda dengan sigap. "Saya cuma mau ambil buku di lantai." "Saya pikir bisa," kata Zahra, menahan senyum puas di dalam hati. "Jangan pernah mencoba lagi, Bu," ujar Irwan dengan nada tegas yang diselipi kekhawatiran. "Kalau ada apa-apa, panggil saya. Saya selalu di sini. Keselamatan ibu jauh lebih penting daripada buku itu." Yang Zahra lihat di mata Irwan bukan ketakutan kehilangan pekerjaan, melainkan ketakutan karena ia bisa terluka. Dan dari situlah Zahra mulai menyadari sesuatu yang lain. Di balik ketenangan dan ketulusan Irwan,
ada konflik batin yang ia sembunyikan rapat-rapat. Ia sering melihat Irwan duduk sendirian di taman setelah jam kerjanya selesai. Tanpa ponsel, tanpa rokok. Hanya duduk menatap langit dengan sebuah buku tua bersampul lusuh di tangannya. Suatu malam, saat Zahra terbangun dan pura-pura tidur, ia melihat Irwan membaca buku itu di bawah cahaya lampu redup. Sekilas, judulnya terlihat, buku teks yang sangat spesifik dan kompleks, jauh melampaui pendidikan seorang office boy biasa. Irwan menghela napas panjang, menutup buku itu, dan wajahnya dipenuhi kesedihan mendalam. Seolah ia sedang bergumul dengan penyesalan besar. Terpelajar, cerdas, terlalu, berlebih, untuk pekerjaan yang ia jalani. Keesokan harinya, Zahra bertanya saat Irwan mendorong kursi rodanya berkeliling rumah. "Irwan, kenapa kamu mau jadi OB di Herlambang Group?" Irwan tersentak kecil. "Karena saya butuh pekerjaan, Bu." "Kenapa tidak melamar posisi yang lebih baik? Saya yakin kamu punya potensi jauh lebih besar," pancing Zahra. Irwan diam sejenak. Tatapan mereka bertemu, lalu ia segera mengalihkan pandangan. "Saya hanya ingin pekerjaan yang tidak penuh drama, Bu. Pekerjaan sederhana. Bersih-bersih. Tenang. Saya butuh waktu sendiri." Jawaban itu tidak memuaskan Zahra. Ia tahu Irwan menyembunyikan sesuatu. Ironi pun terasa pahit. Ia menguji ketulusan orang lain dengan sandiwara, namun justru menemukan orang paling tulus yang juga menyimpan rahasia besar. Perasaan Zahra berubah. Ia tidak lagi tertarik hanya pada ketulusan Irwan, tetapi juga pada misteri dan integritasnya. Keheningan di penthouse mewah itu kini terasa seperti medan perang psikologis. Zahra terus mencoba menembus pertahanan Irwan, sementara Irwan tetap kokoh dengan prinsipnya. Pagi itu, Zahra memilih senjata paling berbahaya, kekuasaan dan status. Ia meminta Irwan mendorong kursi rodanya ke balkon penthouse yang menghadap panorama Jakarta. "Irwan, lihat ke bawah," katanya menunjuk gedung-gedung Herlambang Group yang menjulang. "Semua ini kekuasaanku. Kamu sudah merawatku dengan luar biasa. Sebagai imbalan, aku akan mengangkatmu. Bukan lagi OB, kepala protokol, atau manajer fasilitas. Gaji 10 kali lipat. Kamu tidak perlu lagi membersihkan toilet." Zahra menunggu kilatan ambisi, keraguan, atau senyum kemenangan. Namun Irwan hanya menatap pemandangan itu sebentar, lalu menoleh kepadanya. Tatapannya tenang, tak tergoda sedikit pun. "Terima kasih atas tawaran yang sangat besar ini, Bu Zahra," katanya jujur. "Tapi saya menolaknya dengan hormat." Zahra terkejut. "Menolak? Kenapa, Irwan?" "Saya menerima tugas merawat ibu karena ibu sakit. Itu prinsip kemanusiaan," jawabnya tenang. "Jika saya menerima promosi besar ini karena hal itu, semua orang, termasuk saya, akan tahu jabatan itu bukan karena kompetensi, melainkan rasa kasihan. Itu merusak integritas ibu dan tujuan saya." "Tujuanmu?" tanya Zahra pelan. Irwan tersenyum tipis, senyum misterius yang makin memancing rasa ingin tahunya. "Menjauh dari drama dan kemunafikan di level manajerial, Bu. Saya bahagia dengan pekerjaan saya sekarang. Saya tenang." Penolakan itu bukan hanya menegaskan ketulusan Irwan, tetapi juga menguatkan keyakinan Zahra. Pria ini bukan office boy biasa. Ia tidak takut pekerjaan kotor dan tidak haus akan status. Saat Zahra masih memikirkan cara lain untuk menembus misteri Irwan, konflik dari luar justru datang lebih dulu. Telepon rumah berdering memecah keheningan. Nama Arya, kepala HRD, muncul di layar. Zahra mengangkatnya dan sengaja menyalakan pengeras suara, memastikan Irwan yang saat itu sedang merapikan selimut di tempat tidurnya bisa mendengar setiap kata. "Bu Zahra, bagaimana kondisi ibu? Saya sangat khawatir." Suara Arya terdengar penuh empati palsu yang sudah terlalu sering Zahra dengar. "Apakah Irwan merawat ibu dengan baik?" "Sangat baik, Arya. Dia bekerja tanpa celah," jawab Zahra dingin. Arya berdeham kecil, seolah menimbang kata-kata.
Syukurlah, Bu. Tapi saya mendengar kabar kurang enak di kantor. Banyak staf menggunjingkan bahwa Irwan ini memanfaatkan situasi. Katanya dia cari perhatian, bahkan mungkin mencoba mencuri kesempatan. Zahra melirik Irwan. Wajahnya tetap tenang, namun rahangnya mengeras tipis. "Arya," kata Zahra tajam, "apa kamu menelepon hanya untuk menyebarkan gosip tak berdasar?" "Bukan begitu, Bu. Saya justru ingin membantu. Saya bisa mengatur perawat profesional untuk menggantikan Irwan. Kalau Ibu berkenan, saya bisa datang sendiri untuk mengaudit kinerjanya. Mungkin dia kelelahan atau kurang profesional. Lagi pula, dia hanya OB." Sebelum Zahra sempat menjawab, Irwan melangkah mendekat ke telepon. "Selamat siang, Pak Arya. Saya Irwan." Sapanya sopan, namun ada ketegasan yang tak bisa diabaikan. Perawatan Bu Zahra berjalan baik. Tidak ada yang perlu diaudit. Soal gosip, saya harap Bapak fokus mengurus departemen Bapak sendiri. Tugas saya merawat Bu Zahra. Tugas Bapak mengurus HRD. Ia berhenti sejenak. "Saya permisi." Klik. Telepon itu dimatikan. Zahra menatapnya tajam. "Kamu mematikan teleponku. Kamu berani sekali." "Maaf, Bu," jawab Irwan tenang. "Saya tidak suka dia memakai kepura-puraan khawatir untuk masuk ke sini. Saya tahu maksudnya. Dia bukan ingin tahu kondisi Ibu. Dia ingin tahu tentang sandiwara ini." Irwan menarik napas. "Dia juga menawarkan saya uang." Jantung Zahra berdegup keras. "Kapan?" "Tadi pagi, saat saya keluar membeli kebutuhan. Dia menelepon. Menawarkan sejumlah besar uang kalau saya mau melaporkan semua yang terjadi di rumah ini. Termasuk rahasia dan kelemahan Ibu. Katanya, kamu cuma OB. Ambil saja uangnya, atau kamu akan saya pecat." Saya menolaknya. Air mata Zahra kembali mengalir, air mata yang benar-benar nyata. Irwan bukan hanya tulus. Ia berintegritas. Ia mempertaruhkan pekerjaannya yang sederhana demi melindungi Zahra, sang CEO yang sedang menjalankan sandiwara. Saat Irwan berbalik menuju dapur, Zahra melihat sebuah buku tua bersampul lusuh tergeletak di meja. Buku yang sama seperti yang ia lihat malam sebelumnya. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Judul di sampul itu membuat napasnya tercekat. Financial Engineering and Derivatives in Global Market. Ini bukan buku seorang office boy. Ini buku tingkat tinggi, hanya dipelajari oleh ahli keuangan kelas atas. "Irwan," panggil Zahra dengan suara bergetar. "Kemarilah." Irwan berbalik. Saat matanya menangkap buku itu di tangan Zahra, ketenangan yang selama ini ia jaga runtuh seketika. Sorot matanya berubah, campuran antara ketakutan dan rasa terbongkar. "Kamu, siapa kamu sebenarnya?" tanya Zahra, suaranya meninggi. "Kenapa seorang ahli keuangan bekerja sebagai office boy? Jadi bukan cuma aku yang bersandiwara, ya? Kamu juga?" Pertanyaan itu menggantung di udara, tajam seperti belati yang mengakhiri dua sandiwara sekaligus. "Siapa kamu sebenarnya, Irwan Wiratama?" Irwan berdiri kaku, menatap buku itu, lalu menatap Zahra, CEO yang berpura-pura lumpuh. Pertahanannya hancur, namun ia tidak menghindar. Ada kepedihan, dan entah kenapa, sedikit kelegaan di matanya. "Bu Zahra, tolong tenang," katanya. Suaranya kini terdengar berbeda. Tenang, terstruktur, profesional. Bukan suara seorang OB. "Tenang." Zahra tertawa pahit. "Kamu merawatku, membersihkanku, menolak suap dari Arya, sambil menyembunyikan fakta bahwa kamu punya pendidikan yang mungkin setara atau bahkan lebih tinggi dariku. Selama ini aku pikir akulah yang menguji ketulusan. Ternyata kamu juga menjalankan sandiwara." Ia merasa dikhianati, bukan karena penyamaran itu sendiri, tetapi karena semuanya mengubah dinamika hubungan mereka. Ketulusan Irwan kini berbenturan dengan rahasia besar yang ia simpan. Irwan menarik napas panjang. "Bu Zahra,
Mari kita bicara jujur. Tapi izinkan saya jujur tentang satu hal yang lebih penting daripada gelar saya. Ia menatap Zahra lurus. Saya tahu ibu tidak lumpuh. Waktu seakan berhenti. Apa? Suara Zahra nyaris tak keluar. Sejak hari pertama, lanjut Irwan pelan, saat para manajer itu mencibir, saya melihat kaki ibu bergerak sedikit karena tegang. Cara ibu jatuh terlalu bersih untuk cedera tulang belakang. Saya mengamati pergerakan otot dan mata ibu setiap hari. Ia tersenyum tipis. Saya terbiasa menganalisis data, termasuk data tubuh manusia. Rasa malu membanjiri Zahra. Sandiwaranya yang sempurna di mata Arya dan para manajer ternyata tembus oleh pengamatan seorang office boy yang cerdas. Kalau begitu, kenapa kamu tetap merawatku? Bisiknya, air mata menggenang. Irwan melangkah mendekat. Tatapannya melembut. Karena itu tidak penting, Bu. Lumpuh atau tidak, ibu membutuhkan pertolongan. Saya melihat seseorang yang terluka. Terluka oleh kemunafikan dan kesepian. Sandiwara itu hanya gejalanya. Ia berhenti sejenak, suaranya penuh empati. Saya tidak menolong CEO Herlambang Group. Saya menolong Zahra, seorang manusia yang sedang hancur. Pengakuan Irwan menjadi jawaban paling jujur yang pernah Zahra dengar sepanjang hidupnya. Rasa dikhianati yang sempat menyelinap tadi perlahan lenyap, digantikan oleh kekaguman yang dalam dan perasaan cinta yang tak lagi bisa disangkal. Irwan, suara Zahra tercekat. Ia melempar buku itu ke sofa, lalu dengan seluruh tenaga yang selama ini ia pura-pura tidak miliki, Zahra bangkit dari kursi roda. Tubuhnya berdiri tegak. Tidak goyah. Tidak rapuh. Irwan tidak terkejut sedikitpun. Ia hanya tersenyum, seolah sudah menunggu momen itu sejak awal. Ya, kata Zahra dengan air mata mengalir di pipinya. Aku tidak lumpuh. Semua ini ujian. Dan kamu, Irwan, kamu satu-satunya yang lulus dengan nilai sempurna. Zahra melangkah ke tepi balkon. Irwan mengikutinya. Senja Jakarta terbentang di hadapan mereka. Langit berwarna oranye kemerahan seolah ikut menjadi saksi. Aku mencintaimu, Irwan, ucap Zahra tanpa ragu. Itu adalah pengakuan paling bebas dan paling murni yang pernah keluar dari bibirnya. Aku mencintai ketulusanmu, hatimu, dan integritasmu. Semua itu jauh lebih berharga daripada uang dan kekuasaan di kota ini. Irwan menatapnya. Di matanya ada api yang selama ini tersembunyi di balik seragam office boy. Bu Zahra, suaranya serak. Sejak ibu meminta saya merawat ibu, hati saya sudah bergetar. Saya mencintai kebaikan hati ibu. Meski ibu berusaha menyembunyikannya di balik citra CEO yang keras. Namun ia menunduk. Konflik batin jelas terpahat di wajahnya. Saya tahu apa yang akan ibu katakan, lanjutnya lirih. Tatus, saya hanyalah seorang ngobe. Bahkan dengan latar belakang saya, dunia tidak akan berhenti mencibir. Keluarga ibu akan membenci saya. Saya tidak ingin menjadi beban atau alasan ibu dihina oleh masyarakat elit. Aku tidak peduli, jawab Zahra tegas sambil menyentuh pipi Irwan. Aku sudah muak dengan masyarakat elit itu. Mereka munafik. Kamu adalah dunia baruku. Aku memilih kamu. Mereka berdiri di tepi senja, dua jiwa yang tulus, namun terjerat ilusi status sosial. Zahra sudah jujur. Kini giliran Irwan memilih. Keheningan yang menyusul terasa panjang, hanya dipecahkan oleh dengung kota di kejauhan. Zahra tahu, untuk melangkah maju, satu misteri terakhir harus diungkap. Irwan, ucapnya lembut, tangannya masih di pipi pria itu. Jangan biarkan status mengalahkan hatimu. Kamu telah melihat kebohonganku. Sekarang biarkan aku melihat rahasiamu. Kenapa seseorang sepertimu memilih menjadi office boy? Irwan menutup mata sejenak, mengumpulkan kekuatan. Saat ia membukanya kembali, ketenangan yang biasa ia miliki telah berganti dengan kesedihan mendalam. Baik, Bu Zahra. Jika ketulusan ibu meminta kebenaran, saya akan memberikannya. Ini lebih rumit dari sekadar ingin hidup tenang. Mereka duduk di sofa,
Tempat beberapa jam lalu Zahra masih berpura-pura lumpuh. Nama lengkap saya Irwan Wiratama Sastradinata. Nama belakang itu membuat Zahra tersentak. Sastradinata, keluarga konglomerat energi yang kolaps 5 tahun lalu, pesaing besar Herlambang Group. Ayah saya pendiri Sastra Energy, lanjut Irwan. Saya lulus summa cum laude dari London School of Economics dan kembali untuk memimpin divisi keuangan perusahaan keluarga. Ia menarik napas berat. Saya bukan hanya pandai menganalisis data, Bu. Saya ahli di bidang itu. Semua teka-teki terjawab. Buku Financial Engineering itu bukan sekadar bacaan, itu dunianya. Lalu apa yang terjadi? Tanya Zahra, kini dengan suara serius. Saya membuat kesalahan fatal, jawab Irwan. 5 tahun lalu, saya terlalu percaya diri dengan model risiko saya sendiri. Saya mengabaikan peringatan tim dan mempertaruhkan modal besar di pasar derivatif yang sangat volatil. Perusahaan kami kolaps. Wajahnya mengeras menahan beban. Ayah saya terkena serangan jantung tak lama setelah itu. Saya merasa bertanggung jawab atas kehancuran perusahaan dan kematiannya. Saya menjual semua aset pribadi untuk melunasi utang, tapi kehormatan keluarga sudah hancur. Gelar dan status terasa kosong. Ia menatap lantai. Saya memilih hidup seolah tidak punya apa-apa. Saya melarikan diri dari media, dari uang besar, dari keputusan yang mengubah hidup banyak orang. Menjadi OB di Herlambang Group memberi saya anonimitas total. Tidak ada yang akan menduga seorang master keuangan membersihkan toilet. Itu hukuman untuk diri saya sendiri. Hukuman yang saya anggap perlu untuk memurnikan jiwa. Hati Zahra terasa remuk mendengarnya. Ia mengira dirinya yang paling menderita karena kemunafikan. Ternyata Irwan menanggung penyesalan yang jauh lebih berat. Jadi saat kamu merawatku, ucap Zahra lirih, kamu tahu aku berbohong. Dan kamu memilih diam karena kamu juga sedang bersembunyi. Kenapa, Irwan? Karena saya melihat diri saya dalam diri ibu, jawabnya tulus. Ibu mencari kejujuran dengan kebohongan. Saya mencari ketenangan dengan menanggalkan identitas. Saya tidak berhak menghakimi. Saya hanya tahu, jika kebohongan ibu saya bongkar, ibu akan kembali sendirian dan terluka. Saya memilih melayani ibu sebagai cara menebus dosa masa lalu, dengan ketulusan tanpa uang dan gelar. Zahra menggenggam tangan Irwan erat. Irwan, sandiwara lumpuhku sudah berakhir. Tapi sandiwara OBMU juga harus berakhir. Ia menatapnya penuh keyakinan. Aku mencintaimu. Tapi aku tidak bisa mencintai pria yang terus menghukum dirinya sendiri. Jika kamu ingin bersamaku, kamu harus berhenti bersembunyi. Kamu harus bangkit dari penyesalanmu. Terbukanya identitas Irwan justru membuat ujian ketulusan Zahra menjadi jauh lebih kompleks. Ini tak lagi sekadar tentang sandiwara dan kepura-puraan, melainkan tentang dua jiwa yang sama-sama terluka, yang tanpa sadar saling menemukan ketulusan di balik kebohongan. Zahra bukan hanya menemukan pria yang tulus, tetapi juga seorang lelaki dengan kapasitas luar biasa dan integritas yang nyaris langka. Kini ia tahu, satu langkah besar harus diambil. Sebuah pengumuman yang akan mengguncang Herlambang Group, menghebohkan media, dan menghancurkan topeng Arya sepenuhnya. Zahra harus meletakkan semua kartu di atas meja. Termasuk kartu paling berani, rencana pernikahan. Pagi itu, Zahra mengenakan setelan powersuit hitam terbaiknya. Tajam, tegas, tanpa celah. Tidak ada lagi kursi roda. Langkahnya mantap, penuh keyakinan. Di sampingnya, Irwan mengenakan kemeja dan celana bahan yang rapi, busana yang jauh lebih pantas daripada seragam office boy yang selama ini melekat padanya. Wajahnya tampak tegang, namun ada martabat yang terpancar dari caranya berdiri. Zahra memanggil RUPS luar biasa, melibatkan pemegang saham, jajaran direksi, manajer, hingga staf senior. Kabar kesembuhannya telah menyebar. Semua orang menunggu penjelasan. Ruang rapat terasa mencekam. Wajah-wajah penuh perhitungan itu menatap Zahra dengan campuran lega dan cemas. Arya tampak paling gelisah. Mereka senang Zahra kembali berkuasa,
Tapi tak satu pun tahu badai apa yang akan dilepaskannya. Zahra berdiri di ujung meja. Pandangannya menyapu ruangan. "Selamat pagi," ucapnya dingin dan lantang. "Kalian semua pasti terkejut melihat saya berdiri di sini." Ia berhenti sejenak. 10 hari lalu, kalian melihat saya tak berdaya. Bahkan menjijikkan. Terbaring di lantai kamar mandi VIP. Arya semakin pucat. "Ya," lanjut Zahra, "saya tidak lumpuh. Itu semua sandiwara. Sebuah ujian. Untuk mengukur seberapa besar ketulusan dan integritas yang tersisa di perusahaan ini." Ruangan langsung riuh oleh gumaman terkejut, lalu jatuh ke dalam keheningan mematikan. Dan hasilnya, suara Zahra menajam, sangat mengecewakan. "Hampir semua dari kalian, para pemegang jabatan penting, hanya berdiri di ambang pintu. Jijik. Takut kotor. Takut bertanggung jawab. Kalian bahkan merekam saya dalam kondisi terburuk dan menyarankan agar urusan kotor diserahkan ke cleaning service atau office boy." Zahra memberi isyarat. Layar proyektor menyala. "Ini rekaman CCTV yang saya pasang diam-diam." Adegan memalukan itu diputar ulang. Bisikan Arya. Tatapan jijik para manajer. Ponsel yang merekam. Tak satu pun tangan terulur menolong. Ruangan dipenuhi terkejut dan rasa malu yang terdiam. "Arya," kata Zahra dingin, "mau jelaskan rekaman ini? Dan video ponsel yang kamu ambil?" Arya berdiri tergesa. "Bu Zahra, saya panik. Saya hanya memastikan tidak ada yang mendekat agar cedera ibu tidak bertambah parah." "Bohong," potong Zahra tajam. "Kamu hanya takut kotor dan takut reputasimu tercemar." Ia lalu menoleh ke sisi ruangan. Hanya satu orang yang lulus ujian ini. Semua mata mengikuti arah telunjuk Zahra. Dia tidak melihat saya sebagai CEO. Dia melihat saya sebagai manusia yang butuh pertolongan. Dia adalah Irwan Wiratama. Zahra melangkah mendekat dan menggenggam lengan Irwan. Irwan bukan hanya merawat saya dengan tulus. Ia juga menolak suap dari karyawan yang mencoba memanfaatkan situasi. Pandangan Zahra kembali mengunci Arya. "Jelaskan kenapa kamu menawarkan uang kepada Irwan agar dia menjadi mata-matamu dan melaporkan kondisi saya." Arya benar-benar panik. "Itu fitnah. Saya hanya ingin membantu keluarganya." "Jangan berbohong," bentak Zahra. "Irwan merekam semuanya. Kamu mencoba merusak integritas karyawan dan menggali informasi sensitif dari CEO yang kamu anggap lemah." Zahra menegakkan tubuhnya. "Maka hari ini saya membuat 2 keputusan besar. Pertama, Arya, kamu dipecat. Efektif hari ini, tanpa pesangon, tanpa surat rekomendasi. Dan seluruh rekening yang berkaitan dengan kamu akan diaudit ketat." Arya berteriak protes. 2 bodyguard masuk dan menyeretnya keluar. Ruangan itu sunyi, seperti baru saja menyaksikan eksekusi simbolis. Keputusan kedua, suara Zahra melunak saat menoleh pada Irwan. Irwan Wiratama bukan sekadar office boy. Ia adalah karyawan paling berintegritas dan tulus yang pernah saya temui. Ia menarik napas. Nama lengkapnya Irwan Wiratama Sastradinata. Lulusan master dari London School of Economics. Ia sengaja bersembunyi di sini setelah kegagalan besar di masa lalunya. Ruangan meledak oleh bisik-bisik histeris. Nama Sastradinata punya bobot. Irwan memilih membersihkan toilet untuk membersihkan jiwanya dari penyesalan. Dan ia membuktikan bahwa martabat tidak ditentukan oleh jabatan, melainkan oleh hati. Zahra tersenyum ke arah Irwan. Mulai hari ini, Irwan tidak duduk di sini sebagai OB yang dipromosikan. Ia menatap seluruh ruangan tanpa gentar. Dia duduk di sini sebagai calon suami saya. Keputusan itu memicu gempa yang jauh lebih besar daripada insiden terpeleset di kamar mandi. Dalam 24 jam, berita tentang CEO Zahra Herlambang yang bangkit dari kursi roda dan menikahi office boy, yang ternyata ahli keuangan berdarah konglomerat, menguasai seluruh headline dan media sosial. Mereka menjadi sensasi. Simbol romansa tak masuk akal bagi sebagian orang.
dan lelucon menjijikkan bagi kalangan elit. Gelombang cibiran datang bertubi-tubi, persis seperti yang sejak awal dikhawatirkan Irwan. CEO Edan menikahi OB pasti kena pelet. Setelah gagal di bisnis ayahnya, Irwan Sastra Dinata incar harta janda kaya. Herlambang Group terancam krisis citra karena keputusan emosional sang CEO. Judul-judul itu bertebaran di media daring, kolom komentar, dan lini masa media sosial. Namun anehnya, saat Zahra dan Irwan membaca semua hinaan itu bersama, justru ada sesuatu yang menguat di antara mereka. "Lihat, Irwan," ucap Zahra sambil menunjukkan layar ponselnya yang dipenuhi komentar kebencian. "Inilah yang selama ini aku maksud dengan kemunafikan. Mereka tidak pernah melihat integritasmu. Mereka hanya melihat status dan label yang mereka ciptakan sendiri." Irwan tersenyum tipis. Senyum orang yang sudah terlalu lama akrab dengan penghakiman. "Aku sudah terbiasa, Bu Zahra. Dulu aku dihina karena dianggap menghancurkan perusahaan ayahku. Sekarang aku dihina karena mencintai seorang CEO. Bedanya, kali ini aku dihina demi alasan yang benar." Namun badai yang sesungguhnya tidak datang dari media. Ia datang dari rumah Zahra sendiri. Dari darah dagingnya. Pintu penthouse itu didobrak tanpa salam. Ibunda Zahra, Sofia Herlambang, masuk dengan wajah merah padam. Di belakangnya, dua pengacara keluarga dan beberapa bibi yang terkenal gemar bergosip ikut menyerbu. "Zahra, apa yang kamu lakukan?" bentak ibunya. "Menikahi seorang office boy? Kamu sudah gila? Kamu menghancurkan reputasi keluarga kita. Ayahmu akan kecewa melihatmu berakhir dengan seorang OB." Irwan yang sedang menyiapkan teh langsung berdiri tegak di sisi Zahra. "Bu," ucap Zahra dingin dan tegas. "Jangan panggil dia OB. Dia adalah calon suamiku. Irwan Wiratama Sastra Dinata." "Sastra Dinata?" Ibunya mendengus jijik. Anak pecundang yang menghancurkan perusahaan ayahnya sendiri? Dia pasti hanya mengincar hartamu untuk memulai bisnisnya lagi. "Kamu buta, Zahra?" "Bu, tolong jaga ucapan ibu." Irwan akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, namun penuh wibawa. "Saya mencintai Zahra, bukan kekayaan atau perusahaannya. Saya tahu saya pernah gagal, dan saya menanggung hukuman atas kegagalan itu. Tapi saat putri ibu tergeletak tak berdaya dan ditinggalkan semua orang, saya yang ada di sana." Ibunda Zahra tertawa sinis. "Oh, drama. Itu hanya sandiwara. Kamu tahu dia tidak lumpuh dan kamu berpura-pura tulus demi simpati." "Ibu salah," potong Zahra tajam. "Saat Irwan merawatku, dia tahu aku tidak lumpuh. Dan dia tidak menggunakan itu untuk keuntungannya. Dia tetap menolongku karena dia melihat Zahra yang kesepian dan terluka. Irwan adalah orang paling tulus yang pernah ibu temui. Jika ketulusan dianggap kelemahan, maka aku memilih kelemahan ini daripada kemunafikan yang selama ini ibu junjung." Konflik mencapai puncaknya saat sang ibu mengeluarkan ancaman terakhir. "Jika kamu tetap menikahi pria ini, aku akan membuat dewan direksi memaksamu turun dari posisi CEO. Reputasi perusahaan tidak boleh dikorbankan demi kegilaan seorang wanita yang termakan rayuan office boy." Zahra menatap mata ibunya tanpa gentar. "Silakan, Bu. Aku tidak peduli kehilangan jabatan jika aku harus kehilangan martabat dan cinta sejatiku. Jika ibu berani melakukannya, ibu akan melihat betapa besarnya dukungan yang Irwan miliki. Dukungan yang lahir dari hati, bukan dari laporan keuangan." Zahra menggenggam tangan Irwan erat. Genggaman itu adalah pernyataan tanpa kata. Mereka satu tim. Ibunya pergi dengan amarah dan ancaman yang nyata. Zahra tahu risiko penurunan jabatan bukan gertakan kosong. Namun kini Irwan berdiri di sisinya bukan sebagai pria inferior, melainkan pasangan yang setara. Ia adalah kekuatannya. Ancaman keluarga dan cibiran publik memaksa mereka bergerak cepat. Mereka tak bisa membiarkan narasi dikendalikan gosip. Mereka harus merebut panggung. Zahra memutuskan menggelar konferensi pers besar, bukan di kantor Herlambang Group,
melainkan di ballroom hotel netral yang mewah. Irwan ragu. Zahra, ini akan menjadikan kita tontonan. Mereka hanya mencari celah untuk menyerang. Biarkan, jawab Zahra sambil merapikan dasi Irwan. Mereka mencari celah, dan kita akan menutupnya dengan kebenaran. Kamu sudah menolak uang dan status. Sekarang tunjukkan bahwa kamu juga menolak rasa rendah diri. Berdirilah sebagai dirimu. Bukan sebagai OB. Bukan sebagai anak konglomerat gagal. Tapi sebagai calon suamiku. Undangan dikirim ke media, direksi, karyawan senior, dan tentu saja keluarga Zahra. Ia ingin semua menyaksikan. Saat Zahra melangkah ke podium, ratusan lampu kamera menyala. Ballroom itu penuh sesak. Ia berdiri bukan sebagai CEO yang rapuh, melainkan sebagai wanita yang telah menemukan kebahagiaannya. Selamat siang, Bapak dan Ibu wartawan, ucapnya mantap. Saya tahu beberapa hari terakhir, kisah hidup saya dan Bapak Irwan Wiratama menjadi headline. Ada yang menyebutnya dongeng. Ada yang menyebutnya kegilaan. Ia berhenti sejenak. Ya, benar. Saya melakukan sandiwara lumpuh. Dan sandiwara itu punya satu tujuan, menemukan satu orang yang tulus dalam hidup saya. Dan saya menemukannya pada diri Irwan. Zahra lalu menceritakan semuanya secara terbuka. Tentang tatapan jijik para manajer. Tentang Irwan yang menolong tanpa memandang status. Tentang penolakan terhadap suap Arya. Tentang keputusan Irwan hidup sederhana sebagai penebusan diri. Irwan tahu saya berbohong. Dia tahu saya tidak lumpuh, ucap Zahra lantang. Tapi dia memilih melindungi saya, bukan memanfaatkan saya. Saat saya menawarkan uang dan jabatan, dia menolak demi integritas. Bagi saya, itulah cinta sejati. Zahra menoleh ke arah Irwan. Pria itu berdiri beberapa langkah di belakangnya. Matanya berkaca-kaca menahan haru. Dan satu hal terakhir, suara Zahra bergetar. Ini bukan tentang CEO menikahi office boy. Ini tentang Zahra yang menemukan Irwan, seorang pria dengan martabat dan integritas yang jauh melampaui gelar CEO saya. Zahra menarik napas panjang. Inilah saat yang telah ia pilih. Ia melangkah turun dari podium, meninggalkan mikrofon dan sorotan lampu, berjalan mendekati Irwan. Lalu, di hadapan ratusan wartawan, direksi, dan kamera yang menyala tanpa henti, Zahra berlutut di depannya. Satu ruangan terkesiap. Kilatan kamera meledak seperti badai petir yang tak berkesudahan. Irwan Wiratama, ucap Zahra sambil menatap lurus ke mata pria itu, seolah dunia di sekeliling mereka lenyap. Kamu telah membuktikan bahwa ketulusanmu tak bisa diukur dengan jabatan, uang, atau status. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Suaranya bergetar, namun tegas. Aku tidak bisa menjanjikan hidup tanpa gosip dan cibiran. Tapi aku berjanji akan selalu jujur dan tulus di sisimu. Maukah kamu menjadi suamiku? Irwan terdiam beberapa detik. Detik-detik itu terasa seperti keabadian. Seluruh ruangan menahan napas. Zahra sempat melihat ibunya di barisan depan. Wajahnya pucat, terombang-ambing antara amarah dan keterkejutan. Lalu air mata Irwan mengalir. Bukan air mata luka, melainkan air mata kelegaan dan kebahagiaan yang selama ini terpendam. Zahra, ucapnya serak. Ia membungkuk, mengangkat Zahra dari lututnya. Aku mencintaimu, dan aku menerima lamaran ini. Aku menerima Zahra, bukan CEO Herlambang Group, tapi wanita yang membutuhkan kejujuran. Ia menatapnya dalam-dalam. Aku berjanji akan menjadi suami yang setara. Bukan karena kekayaanmu, tapi karena cinta dan prinsip yang kita pegang bersama. Zahra menciumnya. Di depan seluruh media. Di depan ibunya. Di depan jajaran direksi. Ciuman itu bukan sensasi murahan, melainkan pengakuan paling jujur dan paling berani dalam hidupnya. Setelah itu, Zahra kembali menghadap wartawan. Tangannya tetap digenggam Irwan. Kami akan menikah, katanya lantang. Dan bagi siapapun yang masih meragukan integritas Irwan, saya menawarkan dia posisi wakil direktur utama Herlambang Group.
Ia akan memimpin investasi kami dengan keahlian financial engineering yang ia miliki. Di sampingnya, Irwan menggeleng pelan sambil tersenyum. Terima kasih, Zahra, tapi saya menolak. Senyum Zahra justru semakin bangga. Ya, katanya kepada media. Irwan menolak jabatan tinggi karena ketulusan sejati tidak mencari kekuasaan. Kami akan membicarakan peran apa yang tepat untuknya. Tapi satu hal pasti, kami mengakhiri semua sandiwara dan memulai hidup yang jujur. Keputusan Irwan menolak posisi puncak di depan ratusan kamera menjadi penegasan terakhir atas integritasnya. Semua stigma runtuh seketika. Para pencibir terdiam. Ibunda Zahra pun tak mampu berkata apa-apa. 3 bulan berlalu. Persiapan pernikahan berjalan intens. Sang ibu, setelah gagal menggulingkan Zahra dari kursi CEO, perlahan melunak. Publik telah menyaksikan ketulusan yang tak bisa dibantah. Ia mulai menghormati Irwan, bukan sebagai ahli keuangan, melainkan sebagai pria berprinsip. Dia pria yang aneh, komentar sang ibu suatu sore, saat Irwan dengan tenang memperbaiki keran taman yang bocor. Menolak jabatan direksi, tapi mau memperbaiki keran sendiri. Zahra tersenyum. Itu karena dia tidak membedakan pekerjaan, Bu. Zahra dan Irwan kemudian memutuskan langkah besar berikutnya. Dengan penyesalan masa lalu atas kegagalan bisnis yang pernah melukai banyak pihak, Irwan tak ingin kembali ke dunia investasi murni yang hanya mengejar laba. Aku ingin keahlianku memberi dampak langsung, kata Irwan, untuk menebus masa lalu. Mereka mendirikan Yayasan Wiratama Herlambang, sebuah lembaga filantropi yang fokus pada pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat kurang mampu. Zahra mendanai penuh yayasan itu. Irwan mengelolanya, memastikan setiap dana disalurkan secara efektif dan transparan. Itulah peran yang sempurna. Jauh dari politik korporasi, namun penuh makna. Di sanalah Irwan menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Hari pernikahan pun tiba. Jakarta menyaksikan salah satu perayaan termegah sepanjang sejarahnya. Namun di balik kemewahan, suasananya terasa intim dan jujur. Zahra tampil anggun dalam gaun putih rancangan khusus. Irwan berdiri di altar dengan setelan jas elegan, matanya berkaca-kaca. Zahra, ucap Irwan saat mengucap janji. Aku berjanji mencintaimu bukan karena siapa kamu di mata dunia, tapi karena siapa kamu saat terjatuh dan tak berdaya. Aku akan selalu menjunjung ketulusan di atas segalanya. Zahra menangis haru. Ia mendapatkan lebih dari yang pernah ia impikan, cinta sejati yang tak bisa dibeli oleh kekayaan apapun. Di pesta pernikahan itu, mereka menari di bawah cahaya gemerlap. Zahra melihat sekeliling. Para manajer yang dulu mencibir kini menatap Irwan dengan hormat. Mereka telah menyaksikan perubahan besar. Office boy yang diremehkan kini berdiri sebagai suami CEO, bukan karena mengejar status, tetapi karena menolak kemunafikan. Kehadiran Irwan mengubah bukan hanya hidup Zahra, tetapi juga budaya Herlambang Group. Integritas yang dulu hanya slogan kini menjadi nilai nyata. Kasus Arya menjadi pelajaran pahit, tak ada ruang bagi kepalsuan. Malam itu, setelah pesta usai, mereka kembali ke penthouse, rumah yang menjadi saksi sandiwara, pengakuan, dan cinta sejati. Zahra menyandarkan kepala di bahu Irwan, menatap lampu kota Jakarta. Irwan, bisiknya, kamu tidak pernah menyesal melepas semua kekuasaan itu. Irwan memeluknya erat. Tidak pernah. Aku sudah memiliki yang paling berharga, ketulusanmu dan kebebasan menjadi diriku sendiri. Aku datang ke hidupmu sebagai OB. Aku menikahimu sebagai Irwan. Tak ada gelar yang bisa menggantikan itu. Pernikahan mereka membuktikan satu hal sederhana namun langka. Di tengah masyarakat yang mengagungkan status dan kekayaan, cinta sejati dan ketulusan hati adalah mata uang paling berharga. Zahra, seorang CEO kaya raya, akhirnya menemukan kebahagiaan sejati bersama pria yang mengajarkannya arti martabat yang sesungguhnya. Seorang CEO cantik dan super kaya